Hai, Shalom. Apa kabarnya? Saya mengajak kita kembali akan membaca dan belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu, Yesus Kristus, bahwa Engkau masih memelihara kami dan memberikan kami waktu untuk membaca dan merenungkan lagi kebenaran firman-Mu. Tuhan yang menolong kami oleh pekerjaan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saudaraku kita membaca Mazmur 107 ayat 33 sampai 43 yang menjadi perenungan kita pada hari ini. Mazmur 107 ayat 33 sampai 43, begini firman Tuhan. Dibuatnya sungai-sungai menjadi padang gurun dan pancaran-pancaran air menjadi tanah gersang. Tanah yang subur menjadi padang asin oleh sebab kejahatan orang-orang yang diam di dalamnya. Dibuatnya padang gurun menjadi kolam air dan tanah kering menjadi pancaran-pancaran air. Ditempatkannya di sana orang-orang lapar dan mereka mendirikan kota tempat kediaman. Mereka menabur di ladang-ladang dan membuat kebun-kebun anggur yang mengeluarkan buah-buahan sebagai hasil. Diberkatinya mereka sehingga mereka bertambah banyak dengan sangat, dan hewan-hewan mereka tidak dibuatnya berkurang. Tetapi mereka menjadi berkurang dan membungkuk oleh sebab tekanan celaka dan duka. Ditumpahkannya kehinaan ke atas orang-orang terkemuka, dan dibuatnya mereka mengembara di padang tandus yang tiada jalan. Tetapi orang miskin dibentenginya terhadap penindasan, dan dibuatnya kaum-kaum mereka seperti kawanan domba banyaknya. Orang-orang benar melihatnya lalu bersuka cita, tetapi segala kecurangan tutup mulut. Siapa yang mempunyai hikmat? Biarlah ia berpegang pada semuanya ini dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Sekali lagi saya menyapa saudaraku di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Ada banyak usaha manusia di dunia ini untuk mengubah supaya tanah yang gersang menjadi tanah yang subur untuk menopang pertanian dan pemukiman bagi kehidupan. Hampir sama dengan renungan kita hari ini. Mazmur 107 ayat 33 sampai 43. Di mana pemazmur mengungkapkan bahwa Allah yang Maha Kuasa menilik dan mengubah daerah itu berdasarkan siapa penduduknya. Allah pencipta langit dan bumi dan seluruh isinya, tahu siapa manusia yang layak menikmati segala berkat-berkatnya. Karena ulah penduduknya yang berdosa, maka Allah merubah tanah yang subur menjadi padang gurun yang gersang. Dan daerah gurun yang didiami orang benar diberkati menjadi daerah pertanian yang sangat subur dan melimpah hasilnya. Nats renungan kita yang baru saja kita baca hari ini adalah merupakan nyanyian puji-pujian yang mengangkat janji-janji yang disampaikan oleh Nabi pada zaman pembuangan. Mazmur ini merupakan pernyataan prinsip bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang setia sekaligus yang pengasih terhadap orang-orang tebusannya. Jadi Bapak Ibu, ada dua macam bentuk manusia yang dimunculkan dalam perenungan kita kali ini. Yang pertama, di ayat 34. Orang yang jahat yang diam di sana dan orang-orang terkemuka yang menindas. Itu ada di ayat 39 sampai di ayatnya yang keempat.
Keduanya sesuai dengan janji Tuhan secara adil dihukum karena dosa-dosa dan kejahatan mereka. Lalu macam atau bentuk manusia yang kedua yang dimunculkan dalam renungan ini adalah di ayat 36. Bapak Ibu nanti silahkan baca. Ada orang-orang lapar. Dan di ayat 41 ada orang miskin. Mereka diberkati, dipelihara oleh Tuhan, Sang Gembala yang baik bagi mereka. Bagi orang-orang lapar dan bagi orang-orang miskin ini. Dalam kasih setia Tuhan, Tuhan menjamin hidup umatnya. Nah, kalau kita sudah memahami dua bentuk atau dua macam orang yang dimunculkan dalam renungan kita, sekarang yang menjadi pertanyaan, kita ada di kelompok yang mana? Apakah kita ada di kelompok yang pertama, kelompok orang-orang yang jahat dan orang-orang terkemuka yang menindas, ataukah kita ada di kelompok yang kedua, orang-orang lapar dan miskin? Apa yang terjadi dalam konteks renungan kita hari ini dalam Mazmur 107 ini dilatar belakangi oleh hukuman dan berkat dari Allah. Allah merubah kemewahan orang-orang berdosa menjadi kegersangan dan kegersangan orang-orang benar menjadi kesuburan yang berlimpah-limpah hasilnya. Sebab itu, rasa syukur memainkan peran yang sangat penting dalam tindakan Allah. Orang yang tahu bersyukur akan hidup di dalam kasih dan akan peduli satu dengan yang lain. Berkat Tuhan turun atas segala karya Tuhan yang mendatangkan kebaikan dan kedamaian bagi hidup bersama dengan sesama manusia. Bersyukur membuat kita menjauhi segala bentuk kejahatan. Bersyukur membuat kita mampu untuk hidup bertanggung jawab dengan memelihara segala berkat Tuhan, memelihara lingkungan hidup yang dianugerahkan Tuhan. Apa yang mau dikatakan kepada kita lewat perenungan firman Tuhan ini? Jangan pernah membuat Tuhan murka dan menghukum. Buatlah hati Tuhan bersukacita agar Tuhan selalu melimpahkan kasih karunia-Nya untuk kita. Untuk saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Bangsa Israel menikmati tanah perjanjian Tuhan sebagai bagian dari rencana Tuhan yang terindah bagi umatnya. Sehingga mereka mengusahakan, mereka memeliharanya menjadi berkat bagi mereka dan bagi orang lain. Namun, apa yang disampaikan dalam perenungan kita? Ada juga mereka yang membuat ulah dengan menimbulkan kerusuhan dan pemberontakan. Banyak yang melarikan diri dan tersesat di jalan. Itu yang dikatakannya di ayat 40 kalau kita baca Bapak Ibu. Maka menyalalah murka Tuhan terhadap umatnya dan ia jijik kepada miliknya sendiri. Datanglah hukuman Tuhan sebagai akibatnya. Apakah kita pernah merasakan teguran Tuhan? Lalu bagaimana respon atau penerimaan kita terhadap teguran Tuhan? Orang yang rela menerima teguran Tuhan adalah orang yang menyadari bahwa ia dihukum Tuhan karena kesalahannya. Ia dihukum oleh Tuhan karena keberdosaannya. Maka bila hukuman itu diterima secara iman, pastilah Tuhan akan mengembalikan dia ke jalan kebenaran. Sehingga ia hidup di jalan Tuhan. Tetapi bagi mereka yang tidak menerima dan mengakui teguran Tuhan sebagai akibat dari kesalahan atau
dosa, orang yang tidak menerima dan mengakui teguran Tuhan sebagai tindakan pendisiplinan dari Tuhan, tidak akan pernah merasakan belas kasihan Tuhan yang nyata. Bapak Ibu, untuk melihat dan memahaminya, mari kita membaca Ibrani pasal 12 ayat 8. Apa yang dikatakan dalam Ibrani pasal 12 ayat 8 demikian. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Yang harus dan perlu untuk kita renungkan adalah bahwa tindakan Tuhan dalam menegur, tindakan Tuhan dalam mendisiplinkan kita sebagai anaknya, sebagai umat kesayangannya, selalu mengambil dasar atas kesalahan atau dosa kita. Bagaikan seorang ayah yang menghajar anaknya agar menjadi penurut dan tidak membuat kesalahan lagi. Dan ia menghukum itu bukan untuk membunuh. Ia menghukum itu sebagai pendisiplinan dan pembelajaran. Ada juga karena Tuhan ingin kita semakin kuat, teguh, dan kokoh dalam iman percaya kepadanya. Terkadang Bapak Ibu, tindakan Tuhan yang sangat menyakitkan memang, namun bila kita renungkan, kita menemukan berkat yang indah daripadanya. Tuhan seringkali mempergunakan masa-masa sulit untuk menyatakan teguran-tegurannya. Entah itu kesulitan ekonomi, kesulitan karena berbagai sakit penyakit, kesulitan untuk mencapai kebahagiaan rumah tangga, kesulitan mencari jodoh, kesulitan mencari pekerjaan, dan lain-lain. Semua kita harus bisa melihatnya dari lensa iman. Semua bertujuan untuk mengajarkan kita, mengajak kita bertahan di dalam iman, dalam kesetiaan, karena Tuhan telah membangun pengharapan dan kepastian hidup bagi kita orang yang tetap percaya padanya. Pengharapan itu menuju kepada sesuatu yang indah, kata Pengkhotbah pasal 3 ayat 1. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 menuliskan demikian. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Maka melalui perenungan kita dari Mazmur 107 ini, ayat 33 khususnya sampai 43, kita tahu bahwa Tuhan menyatakan kuasanya. Tuhan juga menyatakan kasih-Nya atas alam semesta, yakni melalui sungai-sungai, padang-padang gurun, tanah yang tandus, pancaran-pancaran air, kebun buah-buahan, hujan dan panas. Dan semua hal itu dinyatakan kepada bangsa Israel untuk dikerjakan dan untuk diusahakan agar mendatangkan berkat dan rezeki bagi mereka. Oleh karenanya, kedatangan kembali bangsa Israel ke tanah perjanjian itu tidak perlu merasa takut kekurangan, tidak perlu merasa takut kemiskinan, sebab Allah yang telah memanggil mereka, Allah yang telah memilih mereka sebagai bangsa pilihan, adalah Allah yang telah menyediakan alam untuk menjadi berkat bagi mereka. Dan tidak hanya untuk bangsa Israel, juga untuk kita. Begitu juga dengan kita orang percaya hingga di zaman ini, termasuk di tengah-tengah perjuangan kita melawan menghadapi pandemi COVID-19 dengan berbagai dampak yang mengiringinya. Jangan pernah merasa takut. Merasa takut tidak kebagian berkat, merasa takut tidak kebagian rezeki, takut tidak dapat makan, takut tidak memperoleh nafkah, takut tidak bisa begini begitu. Padahal Tuhan telah menyediakan begitu banyak lahan dalam berbagai bidang. Bidang industri, bidang pertanian, bidang seni dan bidang budaya. Tetapi
yang sering sekali terjadi, mata kita tertutup, tidak melihat peluang. Bagi yang berserah pada Tuhan, berkat-berkat Tuhan itu tidak pernah mengecewakan, dan kita harus aminkan itu. Berkat-berkat Tuhan itu bahkan sering sekali di luar pikiran kita secara manusia. Oleh sebab itu, biarlah perenungan kita hari ini sungguh menjadi kekuatan bagi kita semua, bahwa Allah yang kita percaya adalah Allah Raja di atas segala raja. Ia pencipta, Ia yang empunya, dan Ia yang berdaulat atas langit, bumi, dan seluruh isinya. Maka kita yang percaya kepadanya, jangan khawatir, jangan takut. Allah kita adalah Allah yang menyediakan, Allah yang nyata, dan Allah yang penuh kuasa. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Mari kita berdoa kembali. Kami kembali datang di hadapan-Mu, ya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur bahwa kebenaran firman-Mu mengingatkan kembali kami, sekaligus sebagai kekuatan bagi kami untuk menjalani hari-hari kami di tengah-tengah dunia ini, Bapa. Bahwa Allah yang kami percaya adalah Allah yang menciptakan, Allah yang empunya langit, bumi, dan seluruh isinya, dan yang berdaulat atas semua itu. Artinya bahwa Allah yang kami percaya adalah Allah yang menyediakan. Kami tidak usah takut, kami tidak usah khawatir, kami tidak usah ragu. Karena di dalam Tuhan yang kami percaya ada kepastian dan pengharapan. Terima kasih Bapa, biarlah kami menjadi orang-orang yang taat dan setia sampai pada akhir. Berpegang teguh dalam iman percaya kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudaraku sekalian. Shalom, Yahowu.